Oke, halo Sobat CTM. Ya, apa kabar, Res? Uh, Oke, sekarang sudah mendekati pemilu ya teman-teman. Kurang lebih hampir seminggu lah dari video ini dibuat. Gimana teman-teman? Sudah menentukan pilihan dari ketiga capres dan cawapres yang sudah melewati 5 putaran debat? Harusnya sih sudah sih. Soalnya ya mau bagaimanapun kalau aku lihat masih apa ya? Masih sulit untuk menentukan siapa yang harus kita pilih dan siapa yang benar-benar layak untuk memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Kalau dilihat dari track recordnya, setiap paslon ini memiliki masalah masing-masing. Banyak hal yang bisa kita lihat dari berbagai macam cara ketika mereka kampanye, ketika mereka berusaha mencari suara dari masyarakat di tiap daerah. Itu aneh-aneh. Aneh-aneh. Yang pertama, kalau kita lihat dari paslon pertama, ya, Anies Muhaimin ini kan dari awal kesannya memang dia yang paling santai, paling cengengesan. Saat durungi debat wis ono istilah selepat selepes. Sing dulinan sarung lah sing. Terus habis itu di debat pertama mulai menekankan istilah selepet, selepet, selepet. Ya, kalau kita lihat ke belakang, Anies ini selama berkampanye dia pasti menggunakan politik identitas. Nah, itu terlihat dari zaman ketika dia menjadi gubernur, terus habis itu sampai akhirnya korbannya Ahok itu. Bisa kita lihatlah sebelum-sebelumnya. Bahkan sampai sekarang pun dia masih menggunakan politik identitas. Dari tim sesnya, wow, akhir-akhir kita mbak karu-karuan loh. Masuk cari ini Anies iki Imam Al-Mahdi. Sing gak milih Anies mlebu neraka wancik. Soro-soro sholat tetap mlebu neraka lek gak milih Anies lah. Terus mari ngono dhek dadi Imam Al-Mahdi dari ini. Dari dajal sapa terusan cuk. Masa paslon sing ngritik Amin dianggap dajal. Ono-ono ae. Dan kalau kita lihat selama debat kemarin, Anies ini kan cenderung menyerang paslon lain, mengkritik paslon lain ya. Yes, Prabowo lah dengan diserang terus. Padahal lek didelok sadurunge ya dhek dadi gubernur ya berkat Prabowo iku mau. Lek ndelok debate wingi ya, dhewe iki wong awam, gak terlalu ngerti. Dhewe iki angger nyimpulno ae. Dan ancen lek didelok secara komunikasi, Anies iki ancen pinter ngomong. Cuman dhewe ya gak ngerti ya. Wong pinter ngomong iki durung tentu pinter nak action nih, nak lapangan nih, iso ngerealisasiin apa enggak. Kan aku ndelok karena dia terlalu pinter ngomong, boleh diragukan eksekusinya ketika wis menjadi presiden. Kampanye-kampanye iki apa wis terjamin bakal iso terrealisasi kabeh. Menciptakan 40 kota sing setara karo Jakarta. Ya iku mbo temenan buka. Tapi kan sulit ya IKN sik durung karuan melaku sik proses. Dan iya iki kate 40 kota setara Jakarta. Terus mari ngono dari kubu Prabowo iki paslon Prabowo iki ya apa ya? Dhek iki ya wis tuwa. Mbok ya menikmati masa-masa tua wis pensiun ae nak dunia politik. Wis nandur-nandur jagung apa telo ngono nak desa lah enak ya. Wong wis tuwa. Engko mari ngono dhek iki wis ping 3 nyalokno. Engko lek sing ketelu gagal iki ya apa? Sakno ya. Terus mari ngono didelok kok Prabowo ket awal ya wis mulai mempermainkan undang-undang sampai apa ya? Gibran iki iso dadi wakil presiden, jadi calon wakil presiden, cawapres. Secara konstitusi wis bermasalah. Dan lek misalnya Prabowo Gibran jadi presiden, iki wis apa ya? Menunjukkan ono nepotisme di lingkungan pemerintahan itu. Jokowi wis gak jadi presiden, anaknya jadi presiden. Iya kan? Enggak misalnya Prabowo Gibran jadi presiden, selanjutnya 5 tahun ke depan apa 10 tahun ke depan Kaisang iso jadi presiden mana? Wow, sangar tuh. Apa mana lah delok tagline nih
PSI kan Kaisang jadi ketua PSI kan, ikut Jokowi milih PSI lah, angel. Selama debat capres Prabowo iki ya kurang apa inovasi-inovasi gebrakan, bahkan ketika debat dia lebih banyak ya saya pendapat dengan Pak Ganjar dengan Pak Anies, bahkan sampai DE diserang ambek Anies ambek Ganjar sing dikai rating elek lah selama DE jadi Menteri Pertahanan, dan beberapa programnya sebelumnya pas menjabat jadi Menteri Pertahanan ya kurang maksimal. Terus mari ngono tiap 5 tahun ketika DE nyalokno ya ditabrakno karo isu HAM iku mau pas tragedi 98. Jadi ya sulit kayak percaya karo Prabowo lah dia bener-bener berjuang kayak Indonesia. Terus mari ngono terakhir Ganjar Mahmud ini Mahmud apa Mahfud, sorry Pak, Ganjar karo Pak Mahfud ini. Lek iki problemnya wingi sing pertama wis tekok Pak Jokowi DE sebagai apa istilahnya petugas partai. Selama menjabat sik disetir karo bose ya, karo Bume Gacang. Saiki sing nyalokno dari partai yang sama. Nah, itu lek misalnya dadi gak menutup kemungkinan ya Pak Ganjar iki tetep disetir ambek Bume Gacang iki. Kok mari ono pas waya wis njabat ya tidak pasti ono campur tangan teko ketua partai ini dari segi kebijakan dari pemerintahan, dari kursi-kursi ndek DPR ngono iku pasti. Dan lihat adalah ancen Pak Ganjar itu ya ambisius jadi presiden. Padahal ya lek misale apa ya dia gelem fokus di Jawa Tengah ae ya gak apa-apa membenahi Jawa Tengah ae. Padha koyo Anies fokus dadi gubernur ae. Lek wis gubernur tugasnya wis mari, wis bener-bener apa iku beres tanggung jawabnya baru nyalon anak presiden gak apa-apa. Ojo mek gubernur iki kan tak delok mek gawe batu loncatan tok. Kayak wong-wong iki. Tugasnya durung mari munggah, tugasnya durung mari munggah wis padha wae. Kita yo ngono arek sik enom ngono kok tambah dadi wakil presiden. Pak Ganjar iki ancen wis ambisius, terus lek ndelok gelagate teko mimik wajah iki terkesan rada arogan wong. Rada arogan. Nah, iki wedine kok pas dadi ya padha ae kok Pak Prabowo wonge tegas tapi gak memihak anak rakyat. Nah, kebijakan-kebijakannya justru merugikan rakyat. Nah, kan iki kan yo bahaya lur. Makanya kok telu-telu niki aku bingung delok paslon siji sing digawa mesti politik identitas, ngomongi pinter tapi realisasinya yo sik diragukan. Terus sing keloro iki yo terkesan keras pisan watake, sik durung isok legowo wae teko pemilu-pemilu sadurunge sik tetep nyalono, cacat secara konstitusi, ada indikasi untuk nepotisme ke depannya lek misalnya dadi ya. Terus yang ketelu iki ya, engko lek misalnya dadi pasti disetir ambek ketua partainya gak iso bener-bener memihak anak rakyat. Angel dadi nek dhewe kate nentukno iki. Durung ono paslon ya selama iki ya dari visi misi iku apa ya kayak template lah. Kita pasti proyek-proyek ketika ben 5 tahun isinya mesti ngono. Tapi pas dadi ya lali. Nah kan mumpung masih ono waktu 1 minggu ini, meskipun apa ya, kayak aku ngene iki sik bingung menentukan di sing kabeh dipilih. Tapi tetep ADW aja sampai golput. ADW kudu bisa menggunakan hak suara kita untuk menentukan pilihan di 14 Februari nanti. Karena apa? Meskipun satu suara, itu nanti yang akan menentukan kita 5 tahun ke depan. Bukan masalah siapa yang akan menjadi presiden, tapi kita memilih itu sebagai bentuk perjuangan kita dalam mensejahterakan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Meskipun nanti mungkin yang kita pilih tidak sesuai atau bahkan yang kita pilih ini benar-benar menjadi presiden, kita harus tetap mengawasi siapapun yang akan menjadi presiden kita. Kalau misalkan ada hal yang tidak berpihak kepada rakyat, ya kita wajib mengkritik kebijakan tersebut. Bagaimanapun yang diutamakan harus kebutuhan rakyat itu. Jadi kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, ya harus kita kritik, ya harus kita mengambil tindakan. Kita harus melakukan apa ya? Ya mediasi dengan pihak pemerintah. Ya mungkin dari yang sudah tidak didengar ya, tapi mau bagaimanapun kan apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap
kemajuan Indonesia. Karena memang kebanyakan orang-orang ini ketika menjelang masa-masa pemilu yang dipedulikan kemenangan paslonnya masing-masing. Gimana caranya paslonnya menang? Bukan untuk peduli terhadap Indonesia. Padahal harusnya kan kita melakukan pemilu, kita memilih paslon yang menurut kita benar sesuai hati nurani. Itu kan untuk Indonesia ke depannya. Bukan karena ingin dia menang, tapi agar lewat paslon yang kita pilih itu harapannya bisa memajukan Indonesia di 5 tahun ke depan. Jadi jangan sampai kita tidak memilih di 14 Februari nanti. Pasti ya on air lah wong sing apate salah. Presiden ini sopo ya kerjaku tetap ngene-ngene ae. Terus ya presiden A, B, C, ya aku tetap pengangguran. Ya lek pengangguran kon kerja goblok. Itu mergo kon gak milih presiden. Angel angel wong wengi. Wis mungkin itu lah review enteng-entengan dari 3 paslon itu mau. Mumpung masih ada 1 minggu ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan riset lebih jauh terhadap masing-masing paslon. Track recordnya seperti apa, kinerjanya di lingkungan pemerintahan seperti apa, visi misinya seperti apa, kasus-kasus yang mungkin pernah menjerat itu apa saja. Jadi kita bisa mengambil benang merahnya, kita bisa menyimpulkan apakah dia ini layak untuk memimpin kita di 5 tahun ke depan atau memang paslon lain yang lebih layak untuk dijadikan sebagai presiden Indonesia. Gitu teman-teman. Ya, intinya ojo golput. Gak oleh ya. Salam-salam ini gak oleh ya. Ini kok ada simbol-simbol tertentu gak oleh, gak oleh. Sorry. Pokoknya jangan golput, tentukan pilihan teman-teman mumpung masih ada waktu 1 minggu, maksimalkan waktu tersebut. Ya semoga nanti setelah tanggal 14 Februari ada kabar baik apapun itu, dan semoga siapapun yang menjadi presiden bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik untuk kedepannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat selalu.